Hai Dik-adik, kembali lagi dengan Karina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 1 tema 8. Di subtema 3, penghujan. Di pembelajaran 1, kita akan belajar aturan saat makan. Ini ada di halaman 112 sampai dengan 115. Yuk dukung terus channel Karina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Karina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu dengan mencermati gambar, adik-adik dapat menggali informasi tentang aturan makan di rumah dengan tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi bersama kelompoknya, adik-adik dapat mendata aturan yang dapat diterapkan saat makan di rumah dengan benar. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya, jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Karina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini ada di halaman 112. Hujan turun sepanjang hari. Hujan membuat udara terasa dingin. Saat hujan turun, Siti merasa mudah lapar. Jadi biasanya kalau cuaca dingin ya adik-adik, seperti sedang hujan turun, itu biasanya membuat kita terasa lebih mudah lapar. Nah, jadi kita bawaannya pengen makan terus. Nah, udara dingin membuat Siti lapar. Siti ingin menyantap makanan hangat. Makanan hangat membuat tubuh Siti terasa nyaman. Kita membutuhkan makanan agar energi dalam tubuh tercukupi. Makanan apa yang tepat disantap saat hujan turun? Diskusikan dengan temanmu. Kira-kira apa ya adik-adik? Nah, Karina berikan 5 ya. Yang pertama, ketika hujan turun atau cuaca sedang dingin, kita bisa minum wedang jahe. Nanti boleh tanyakan ke orang tua adik-adik, wedang jahe seperti apa ya? Gitu. Nah, ini biasanya bisa bikin sendiri atau juga bisa beli kalau ada yang jual. Nah, kemudian pisang goreng juga enak sekali dimakan ketika cuaca dingin. Lalu susu hangat, singkong atau ubi kukus atau rebus, dan juga jagung bakar ya adik-adik ya. Makanya biasanya kalau di daerah dingin seperti di Puncak, di Bandung, itu banyak yang jualan jagung bakar. Nah, kemudian berikutnya, perhatikan gambar berikut ini dan jawablah pertanyaannya. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan Siti? Ini Siti mau makan ya, lalu tangannya begini berarti sedang berdoa. Jadi kalimatnya, Siti sedang berdoa sebelum makan. Lalu yang kedua, apa yang terjadi pada Udin? Nah, ini sedang makan nih Udin dan Beni. Tapi tiba-tiba Udin memegang dadanya, ya sepertinya sedang tersedak, lalu batuk dan nasinya keluar dari mulutnya. Tapi kok menghadapnya ke makanan Beni ya? Nah, jadi kalimatnya, Udin sedang makan bersama Beni, namun Udin tersedak tetapi ke arah makanan Beni. Lalu yang ketiga, apa yang sedang dilakukan Edo? Edo sedang makan nih adik-adik, tapi lihat minumannya tumpah dan berceceran kemana-mana. Ya, jadi kalimatnya adalah Edo sedang makan namun menumpahkan minumannya. Dan terakhir Lani. Nah, Lani sedang makan nih, rapi banget makannya dan duduknya dengan posisi yang sangat baik. Ya, jadi kalimatnya posisi Lani duduk dengan baik dan menggunakan aturan makan dengan benar. Lalu berikutnya, di sini buatlah kelompok yang beranggotakan 5 siswa. Setiap kelompok memerankan kegiatan makan bersama. Diskusikan dengan teman kelompokmu. Aturan apa yang kita lakukan saat makan? Apa akibatnya jika aturan tidak dilakukan? Aturan yang kita lakukan saat makan. Yang pertama, pastinya sebelum makan kita harus cuci tangan dulu adik-adik supaya bersih ya. Karena kan sebelum makan mungkin adik-adik megang macam-macam ya. Jadi kita harus cuci tangan. Lalu yang kedua pastinya berdoa sebelum makan. Ya, kemudian duduknya dengan baik seperti tadi Lani. Makannya juga dengan perlahan supaya tidak tersedak seperti siapa tadi Udin ya. Kemudian tidak berbicara saat makan karena tidak sopan dan berdoa sesudah makan, mencuci tangan sesudah makan dan pastinya merapikan meja makan kalau sudah selesai. Lalu apa akibatnya jika aturan tersebut tidak dilakukan? Nah, tangan yang tidak bersih bisa menimbulkan berbagai penyakit. Ya,
Lalu berdoa akan mendapatkan keberkahan dan pahala. Jadi kita perlu melakukan doa sebelum makan dan sesudah makan. Dan aturan etika dalam makan kalau tidak dilakukan membuat kita tidak terlihat sebagai manusia yang beradab. Jadi makan itu ada etikanya adik-adik, nggak boleh bicara, makannya pelan-pelan, jangan makannya semua hap semua, semuanya dimasukin ya. Jadi ada aturannya. Nah itu jawabannya. Nah jawaban ini bisa adik-adik masukkan ke bagian ini yang ada aturan. Lalu yang ini bisa adik-adik masukkan ke bagian tanpa aturan. Itu jawabannya ya. Jadi jawaban ini ada kaitannya dengan yang ini. Oke? Jadi yang ini adik-adik masukkan ke sini ya. Ke jawaban pertama yang ini 1 sampai 8. Dan yang ini dimasukkan ke sini yang tanpa aturan. Nah, seperti di gambar ini ya, ini tidak boleh berebut makanan, lalu yang ini ngambilnya terlalu banyak, berebut ini marahan ya. Kemudian aturan dibuat agar kita menjadi teratur. Berilah tanda centang untuk makan untuk gambar yang sesuai dengan aturan saat makan. Nah, yang ini sedang makan tapi menggunakan tangan seperti ini adik-adik ya. Nah, di gambar ini menurut adik-adik ini aturan yang baik atau tidak? Kalau tidak, kita nggak usah kasih centang. Ini Karina nggak kasih centang ya, karena sikap makannya tidak baik. Kalau yang ini mencuci tangan dulu, ini sikap yang sangat baik. Berdoa juga pastinya. Nah, kemudian ini mau makan tapi gimana ya adik-adik? Ini nggak jelas ya, nggak mau makan atau gimana. Jadi ini nggak Karina centang. Lalu di sini sedang makan tapi tersedak. Ya, nggak ada minumnya nih. Ya. Nah, ini jadi nggak Karina centang juga. Nah, ini Edo sedang makan, posisi duduknya baik sekali dan makannya dengan santun. Ini kita centang. Ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!